tujuannya akan dibeli oleh distributornya dan akan distribusikan kepada khalayak ramai. Itulah seorang muslim dan muslimah yang melakukan akad jual beli ini haruslah dia mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala tentang hukum-hukum dalam jual beli. Mana jual beli yang sah, mana yang tidak sah, mana yang halal, mana yang haram, dan diperhatikan dengan baik. Syarat-syarat untuk jual beli diperhatikan dengan baik. Bila tidak menutup kemungkinan yang Anda jual tersebut merupakan sumber dari kesusahan yang ada di dunia ini akhirat. Bila tidak memenuhi syarat-syarat syar'i. Karena dalam hal ini maksud bagian ta'am, makanan. Ta'am dalam hal ini harus sebagai ulama kita yang dimana Syafi'iyah bahwasanya termasuk komoditi riba. Maka diperhatikan bila ta'am ditukar dengan ta'am jenis. Menurut pendapat sebagian ulama kita, illatnya untuk at-tamar wa qurbu sya'ir dan al-bih adalah ta'am. Maka dalam kutub Syafi'iyah jual beli susu dengan susu, daging dengan daging, mereka persyaratan untuk harus tunai dan harus sama ukurannya. Walaupun dalam mazhab yang lain lebih kuat, namanya dalam Malikiyah mengatakan tidak ada makanan yang menyenangkan. Itu dia yang mazhab Syafi'i. Perhatikan ini dengan baik. Kalau terjadi tukar makanan tidak tunai, tukar madu umpamanya. Madu dengan madu, tapi berbeda. Ini madu yang mahal, ini madu yang murah. Kalau dalam mazhab Syafi'i haruslah tunai dan bersama beratnya. Kalau tidak, kita dulu dengan uang. Jual dulu madu yang bagus Anda yang uang, di madu yang harga rendah dengan uang. Ini masuk ta'am. Begitu juga dalam jual beli, perhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak dikhawatirkan dan melakukan riba. Seorang beli barang pada Anda, madu atau apa, dibayar dengan uang. Uangnya kemudian tidak ada kembalian, berikannya uangnya hanya 200.000, harganya cuma 130.000, pas berikan 70.000, kita tidak punya pecahan. Saya bilang besok saja datang. Terjadi riba di sini. Riba lebih dan banyak orang yang tidak tahu dalam ini. Terutama para pedagang sendiri banyak orang yang tidak tahu. Dari mana datangnya dalam ini? Riba al-bai' di sini. Yang 130.000 imbalannya adalah madu, selesai tunai kan? Yang 70.000 uang si pembeli, ini imbalannya apa sekarang? Uang 70.000 kan? Jadi tukar uang 70.000 dengan 70.000. Tunai atau tidak ini? Tidak disebutnya besok datang. Padahal disyaratkan ya dan tidak haruslah tunai. Apa solusinya? Solusinya katakan kepada baik Anda penjual atau pembeli yang menurut syariat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sebagai penjual yang membeli, katakan kepada dia, utangkan saya 20.000 Anda, utangkan kita, bukan bayar besok. Atau sebelum mengatakannya udah kalau kita 70.000 saya kepada Anda, boleh. Hanya perkataan Anda hutang atau mengatakan nanti sore diambil, berbeda dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu riba tentu punya pinjam yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting diperhatikan dengan beragam agar jangan dia menyangka bahwa riba itu hanya pada ada lembaga keuangan, pada setiap hari dia melakukan perbuatan riba. Akan mengatakan mereka terjerumus dalam riba dan dia tidak mengerti mereka pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengusulkan kepada asosiasi ini, mungkin ada satu muktamar atau pelatihan syariah tentang dasar-dasar Islam
dalam teori, sehingga label sebagai usaha muslim herbal bukan sekedar label saja, tapi memang ditetapkan dan tujuan Anda yang mengantarkan Anda kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dengan niat yang baik tadi, yang Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika ditanya apakah pekerjaan yang paling baik, beliau mengatakan, kullu baik mabrur, setiap jernih ada jernih, tetapi dengan niat Anda membantu kaum muslimin, ya, merupakan sebuah amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu kaum muslimin. Kalau niat Anda berjernih menjatuhkan sesama muslimin, sama-sama pedagang, berbeda hukum. Anda sering pernah diskon, tapi tujuannya memberikan mudarat kepada pesaing bisnis Anda. Maka Allah tidak boleh saling memudaratkan dari di awal maupun di akhir. Tidak boleh Anda mulai, dan Anda tidak boleh juga membalas mudaratan dengan sebuah mudaratan. Allah bisa mudaratan memang diangkatkan, bukan dibalas dengan mudaratan yang lain. Umpamanya, punya pena, saya punya pena, pena saya dipatahkan tadi, tidak boleh saya patahin penanya, rugi 2 pena jadinya kan. Kalau dia minta pena saya, Allah bisa dia ganti, selesai, karena dia hilang, saya dapat ganti. Dia dipatahkan kedua hilang 2 pena. Allah bisa. Wala yuzal darar bimithlihi, dan darar mudaratan tidak diangkatkan dengan mudarat yang sama. Ini penting diperhatikan secara muslim. Anda memberikan diskon, tidak ada yang melarang, karena barang hak Anda. Jangan diskon yang diberikan, semuanya ada sedekahkan, alhamdulillah. Bagi cuma diskon ada potong harga sedikit. Tapi bila niat Anda menjatuhkan orang, tolong. Sebagaimana dapat perasaan Rasulullah SAW. Islam bin Affan, beliau pernah membawa 1000 rahilah Muhammad al-Qa'am, 1000 kendaraan unta yang membawa makanan penuh dari Syam. Di waktu itu di masa Abu Bakar terjadi musim kekurangan pangan di kota Madinah. Para pedagang lokal menawar dari beliau, menawarkan 20% keuntungan untuk beliau, 20%, 40%, 60%. Dia mengatakan siapa yang memberikan keuntungan kepadamu, setiap satu diberi dengan 10. Ada yang berikan. Mereka mengatakan, mereka senang. Tidak ada para pedagang yang memberikan. Mungkin ada yang berikan. Itu ada. Manja asal kalau siapa yang membawa sebuah kebaikan untuk dia 10 kebaikan. Usyidu, saya saksikan oleh kalian bahwa 1000 unta ini dengan 10 makanannya aku infakkan untuk para muslimin. Bukan diskon lagi diberikan lagi. Seluruhnya ditetapkan oleh dia. Tapi niat dia bukan dimudaratkan orang-orang, tidak. Memang akan terjadi mudarat bagi selain bila dia berikan diskon. Akan terjadi mudarat bagi teman yang tidak berikan diskon. Iya. Tetapi mudarat teman ini sedikit khas. Ditahamil darar. Ditahamil darar khas, darar al-'am. Mudarat untuk sekelompok orang ini tidak masalah bila banyak orang mendapatkan manfaat. Karena bila diturunkan harganya, dan diturunkan harga juga. Dengan demikian harga menjadi lebih rendah, yang dapat manfaat orang banyak. Bila tujuannya adalah ingin memberikan manfaat kepada orang, bila tujuannya adalah saling memperolehkan, saling menjatuhkan orang, jatuh 1, 2, 3 nanti dia naik, dia menguasai pasar dan monopoli. Ini perlunya mungkin ada kebijakan dari pihak tertentu. Mungkin asosiasi ini diberikan juga untuk mengatur itu, saling mengingatkan. Masalah tidak bisa dia memaksa Anda ingin diskon, tidak bisa. Jadi saya mengingatkan, agar tujuannya bukan saling mengeluarkan. Perlu dibuat aturan yang bertentangan. Jadi ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin, kajian ekonomi Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Herman Al-Jabari ini ya, dengan sangat terpaksa kita sudahi karena begitu banyak pertanyaan juga dari kawan-kawan yang masuk ke bidang ini dan belum bisa dijawab. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang mungkin beliau akan bisa memberikan pemaparan yang lebih jelas, lebih detail kepada kita. Karena keterbatasan waktu beliau, maka kajian ini kami sudahi. Yang dikirim dari kami mohon maaf. Dan selanjutnya kami akan kembali silakan pada Bapak pembawa acara menyampaikan apa yang kami sampaikan. Beliau untuk menerima cindera mata dari kami dan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin. Kepada Bapak Hasanuddin kami persilakan. Silakan Pak. Kepada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia Bapak Warsono SE kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati segenap tamu undangan, khususnya Bapak Dr. Amisah Tamunanema, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati juga kepada Bapak Dr. Abidin Siregar, Direktur Pelayanan Obat Tradisional Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga, mohon maaf untuk Bapak Bahdar dari Baleko, karena pada hari ini ada acara yang sama, beliau tidak bisa hadir di tengah kita. Maka dari itu, insya Allah di lain waktu beliau akan hadir. Yang keempat, yang kami hormati juga kepada rekan-rekan Asosiasi Bekal Indonesia, rekan-rekan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Tradisional Indonesia, serta yang kami hormati Dewan Syuro, penasihat, serta semua pengurus Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Kemudian juga rekan-rekan seluruh peserta anggota Asosiasi Pengusaha Herbal Indonesia yang datang dari perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia. Semoga kedatangan saudara semua pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka deklarasi Asosiasi Pengusaha Herbal Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia merupakan perkumpulan para pengusaha, baik produsen, pedagang herbal Indonesia, yang didirikan pada tanggal 21 Januari 2013 di Bogor. Sebagai wadah perhimpun serta pembinaan bagi para pengusaha herbal yang berorientasi pada ta'awun dan bermuamalah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang sama, sehingga memberikan kemaslahatan dan terbangunnya ukhuwah. APHMI atau Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia berdiri atas dasar akumulasi
menghindarkan perdagangan herbal yang spekulatif. Kemudian kehadiran asosiasi pengusaha herbal muslim Indonesia ini diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dengan produk-produk herbal yang berkhasiat dan bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga produk herbal Tibun Nabawi bisa dijajah dan bersaing di tingkat nasional, regional, bahkan internasional. Tentu semua ini tidak lepas dari peran serta semua pihak, terutama pihak-pihak dari pemerintah, yang utamanya Departemen Kesehatan, kemudian Badan POM Republik Indonesia, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia, serta semua pihak yang terkait dengan herbal. Para pemirsa sekalian, kita mengharapkan dari pihak-pihak terkait tadi bimbingan, arahan, dan dukungannya, sehingga UKM-UKM herbal muslim di Indonesia ini bisa tumbuh semakin besar dan mampu memberi kontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat luas dan bisa dirasakan manfaatnya oleh segala lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dan tidak kalah pentingnya, seiring pertumbuhan herbal dan Tibun Nabawi ini, tumbuh pula wirausaha-wirausaha baru yang tentunya banyak menyerap tenaga kerja, ratusan ribu, bahkan mungkin kita harapkan jutaan yang bisa mendapatkan masyarakat dari penjualan herbal. Untuk itu, lahirnya Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia diharapkan mampu memediasi atau menjembatani ragam persoalan yang melingkupi produksi dan perdagangan herbal saat ini dan masa mendatang. Kita meyakini prospek jamu herbal Tibun Nabawi akan terus berkembang. Kami pernah mendapatkan survei dari Departemen Kesehatan tahun 2010 bahwa 56% masyarakat Indonesia mengkonsumsi jamu dan 95%-nya mereka mengakui manfaat jamu. Jadi jamu herbal Tibun Nabawi ini insya Allah benar-benar memberikan kontribusi yang nyata buat masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita meyakini, mari kita bersatu padu bersama-sama membangun industri herbal ini di dalam Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan visi Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Visi Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia adalah membangun industri dan dengan herbal yang dilandasi syariat Islam dan dengan akhlakul karimah demi tercapainya tatanan ekonomi umat yang maslahat dan bermartabat. Adapun visinya, yang pertama menggalang kerjasama antara pengusaha, produsen, pedagang herbal dan industri instansi terkait. Yang kedua, mengupayakan terbangunnya iklim industri dan perdagangan herbal yang dilandasi akhlakul karimah dan membangun etika masyarakat profesional. Yang ketiga, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat herbal bagi kehidupan. Selanjutnya, membangun komunikasi bersama dengan pemerintah dan instansi terkait. Menggagas
strategi sosialisasi pengadaan bahan baku dan pemasaran produk di dalam dan luar negeri. Kemudian mendirikan perusahaan distribusi bahan baku kemasan untuk kepentingan anggota. Yang paling penting, membangun ekonomi anggota agar terhindar dari riba. Inilah visi misi dari Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Selanjutnya kita akan deklarasikan Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia saat ini. Sebelumnya kami mohon kepada pengurus harian mohon untuk maju ke depan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia kami deklarasikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Jakarta, 25 Maret 2013, Masjid Amini, Masjid Atik Al-Mujahidah. Mari kita dengarkan sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Syuro Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia kepada Bapak Dr. Andes Mulyadi, MAG, waktu dan tempat. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, baik ini dari Kementerian Kesehatan, dari MUI, dari BPOM, baik tamu undangan yang lainnya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di haflah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka deklarasi APHMI, Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya dan perlindungannya untuk insya Allah kami berusaha masa yang akan datang sehingga tercapai tujuan kami, yakni untuk memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin masa yang akan datang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengurus APHMI, Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia, periode 2013-2016 kami kukuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan perlindungannya dan kekuatan serta keberkahannya. Hadirin rahimani rahimakumullah, terutama rekan-rekan pengurus APHMI, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kita semua ada dalam jajaran pengurus yang tentu saja di depan kita setelah kita dilantik ini ada sebuah harapan yang sangat besar sekali, yang harapan ajar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bisa membawa asosiasi dan pengurus sekalian
Yang pertama, marilah kita meluruskan niat kita hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampainya kita pada tujuan yang paling mulia dalam kehidupan seorang hamba, yakni mencapai jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada tujuan yang lebih tinggi daripada tujuan yang demikian. Tujuan dunia mungkin kita perlukan, tetapi itu bukan utama bagi kita. Oleh sebab itu, hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mencapai tujuan ini, kita meyakini bahwa satu-satunya kita kembali kepada syariat Islam, kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dalam seluruh aktivitas perdagangan kita ini. Saya mengingatkan dan saya mengingat semua ayat di mana ketika Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghuni bumi ini sebagai manusia pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala liqaumin hajanian ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyanakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa. Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam dan iblis pada waktu itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, maka Allah berfirman, qala liqaumin hajanian, keluarlah kalian dari surga ini semuanya. Ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'dukum li ba'din adu, satu pihak dengan pihak yang lain, yakni iblis dan manusia akan menjadi musuh selamanya. Satu pesan dari Allah, satu bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarungi kehidupan Adam dan Hawa sebagai bapak kita, nenek moyang kita, dan tentu saja untuk kita semua. Maka Allah berfirman, fa imma ya'tiyanakum minni huda, apabila datang kepada kamu daripada Adam dan Hawa dan kita semua huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa, maka tidak akan tersesat, tidak akan celaka orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sudah bekerja masing-masing dan kita sekarang kerjasama, dan Anda pun yang kita lihat, maka pengusaha-pengusaha ini adalah orang-orang yang sukses dalam dunia mereka, dalam bisnis mereka. Tapi itu semuanya tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya apabila semuanya ini tidak didasari dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka mulai hari ini asosiasi insya Allah akan membina kita dan seluruh pedagang dan pengusaha herbal untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmu Islam yang berhubungan utamanya dengan perdagangan dan produksi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pemakalah. Ini kewajiban kita yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita juga harus membina dan menyampaikan visi dan misi tadi, bagaimana kita harus mengatur perdagangan kita yang selama ini kurang akan kita lengkapi insya Allah. Dan oleh sebab itu, maka kita akan sering bertemu, dan yang paling dekat adalah kita akan mengadakan musyawarah kerja Jabodetabek dan selanjutnya musyawarah kerja nasional yang insya Allah akan segera kita adakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon dukungan kepada semua pihak untuk suksesnya asosiasi ini yang sampai pada visi dan misi dan tujuannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan serta perlindungan sehingga insya Allah kita ada dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perdagangan dan pengusahaan ini kita jadikan wasilah untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan komitmen dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang mewakili Bapak Dr. Amir Syah Tambunan MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya memulai sambutan ini dengan berdoa kepada Allah. Rabbi adkhilni mudkhala syidqi wa akhrijni mukhraja syidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira.
Semoga kita yang ada di ruangan ini masuk ke dalam kelompok yang benar, di jalan yang benar, dari Allah. Kalaupun keluar dari forum ini, dari ruangan ini, insya Allah juga dengan cara yang benar. Termasuk saudara-saudara pengurus tadi masuk ke dalam APHMI, ini Pak Habibur Syah Segar yang saya hormati, tokoh HMI ya. Kira-kira ada hubungan dengan HMI enggak? Kita sama ya. Juga dalam keadaan yang benar, semoga dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu. Yang saya hormati rekan sejawat saya, abang ada saya harus panggil abang karena beliau masih lebih tua. Ya, Dr. Habibur Syah, saya kan ada mirip sahnya. Ya, kemudian dari Badan POM mewakili Ketua Dewan Syuro, ya, Pak Mulyadi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati. Pertama, di tugas saya ini ada dua ini, beberapa fadlan ya. Pertama ambil sambutan, yang kedua komitmen ya. Untuk sambutan singkat aja. Pertama saya ucapkan selamat dan semoga amanah yang berat ya, saya amanah yang begitu berat karena diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di yaumil kiamat, yaumil akhir, termasuk di dunia sebagai asosiasi pengusaha handphone muslim Indonesia. Oleh karena itu ucapan selamat ini sekaligus tahniah doa, mudah-mudahan dengan kebersamaan, dengan kekompakan, ya, insya Allah amanah ini menjadi enteng, menjadi ringan. Titipan ungkapan saya pertama saya sampaikan waktu teman-teman datang ke Majelis Ulama, saya bilang jamaah ini kekuatannya ada pada jamaah sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Itu saya fotonya itu lagi menghadiri taklid bainan mazahib antara Sunni dengan Syiah di Iran, Teheran. Foto ini mengingatkan saya betapa umat Islam wajib bersatu hukumnya apapun aliran mazhabnya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, betapa sulit mempersatukan dunia Islam. Betapa sulit mempersatukan dunia Islam.